Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan dengan tema percaya Tuhan adalah percaya dengan katakan dan melakukan firman Tuhan. Jadi apabila kita menyebut bahwa kita percaya Tuhan, itu cuma tidak di bibir saja teman-teman, atau dengan asumsi fata morgana yang memang kita merasa, kita berpikir, berperasaan dan berkehendak, ya kita percaya Tuhan gitu. Jadi tidak cukup seperti itu teman-teman. Itu nanti takutnya jadi fata morgana, jadi halusinasi aja gitu. Percaya Tuhannya nggak nyata. Jadi percaya Tuhan yang nyata kalau berdasarkan firman Tuhan adalah kita berani mengatakan apa yang Tuhan telah perintahkan dalam firman-Nya gitu. Jadi terkait dua teman-teman, bagaimana kita harus mengerti firman Tuhan dan bagaimana kita berani mengatakan dan melakukan firman Tuhan gitu. Nah, itu arti percaya Tuhan yang benar secara rohani, secara firman Tuhan, secara Tuhan adalah percaya yang seperti itu teman-teman. Jadi beda sekali dengan percaya yang dalam arti kata keyakinan diri sendiri gitu, hanya percaya karena dasarnya keyakinan sendiri, hanya percaya karena pikiran, perasaan dan kehendak kita sendiri, percaya yang tidak punya dasar teman-teman. Jadi percaya kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan kendaki gitu, dan juga percaya yang jelas tertulis teman-teman, bisa dipertanggungjawabkan adalah yaitu garis besarnya percaya dengan berani mengatakan dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diperintah Tuhan. Dasar percayanya seperti itu teman-teman. Jadi simpel sekali, ada di kitab Markus teman-teman, pasal 11 yang mengatakan ya percayalah kepada Allah gitu, ya percayalah kepada Tuhan. Nah, ini saya coba bacakan teman-teman yang terkait dengan tema tersebut. Saya mendapat impresi dari kitab Markus teman-teman. Kitab Markus pasal 11 ayatnya 20 sama 26. Coba teman-teman juga simak bareng-bareng teman. Judulnya teman-teman, ini masih kisaran di pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Dan selalu saya katakan apabila saya sebut Yesus bagi Nasrani Yesus gitu, Nabi Isa kan, bagi orang Muslim katakan Nabi Isa. Nah, cuman kalau bicara saya di sini karena saya bicara dengan topik universal, Yesus di sini saya artikan dengan firman Tuhan gitu. Jadi bisa lebih luas untuk semua gitu. Bisa kita semua bisa mendapatkan makna dari maksud ini, tidak terarah hanya maksudnya ke Yesus yang ada di Alkitab yang hanya di Nasrani. Saya tidak bicara seperti itu, saya bicara secara universal firman Tuhan gitu. Karena Yesus dikatakan juga firman yang hidup. Jadi apa bedanya gitu dengan firman Tuhan gitu. Kalau kita universalkan perikop ini, pohon ara yang sudah kering, nasihat firman Tuhan tentang doa gitu. Nah, ini yang di perikop judulnya seperti ini teman-teman. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Jadi rupanya sehari sebelumnya pohon ara ini dikutuk sama Yesus karena tidak berbuah teman-teman. Nah, jangan sampai kita hidup juga seperti itu teman-teman. Ya, hidup sampai kita meninggal, Tuhan tungguin kita berbuah atau nggak berbuah di surga gitu. Kitanya nggak berbuah. Nah, akan konyol ya nasib kita. Apa bedanya dengan pohon ara tersebut gitu. Dan pohon ara ini malah tidak sempat diselamatkan teman-teman. Ya malah dikutuk dan binasa gitu. Jadi akhirnya kering gitu. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah," gitu. Nah, itu Yesus katakan begitu gitu. Percayalah kepada Allah. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya," gitu. Jadi Yesus firman Tuhan umpamakan ya semua itu tergantung dari kita teman-teman, tergantung dari kita. Kalau kita pertama basically percaya sama Tuhan, berarti kan iman gitu, iman percaya kepada Tuhan. Nah, cuma dasarnya kan yang tadi dikatakan, kalau iman dasarnya dari rohani, iman dasarnya dari firman Tuhan, itu harus punya dasar teman-teman. Kalau beriman seenaknya kita sendiri, sekarapnya pikiran kita sendiri, sekarapnya perasaan kita sendiri, sekarapnya kehendak kita sendiri, lah akhirnya jadi bukan sesuai firman gitu. Ya, yang firman Tuhan katakan itu apa kita percaya, apa kita punya iman percaya apabila kita beriman bahwa akan apa yang Tuhan, apa yang firman Tuhan perintah perkatakan itu pasti terjadi teman-teman.
Bahkan di sini diumpamakan gunung aja apabila kita beriman untuk dipindahkan itu, gunung pun akan berpindah gitu. Itu firman katakan seperti itu. Apalagi hal-hal lain yang kita sedang hadapi, berbagai masalah, ya rasanya tidak sebesar gunung, teman-teman. Imannya tidak perlu sebesar gunung, memindahkan gunung gitu. Jadi hanya dengan iman yang lebih kecil pun gitu, harusnya permasalahan kita akan hilang, akan berpindah gitu, akan menjadi baik gitu. Karena perumpamaannya gunung, teman-teman. Nah, ini firman Tuhan yang katakan, bukan mustahil gitu kalau firman Tuhan yang katakan seperti itu. Cuman kembali lagi di ayat 22-nya gitu ditekankan, ya percayalah kepada Tuhan gitu. Intinya itu dulu. Kalau kita tidak beriman dasarnya percaya kepada Tuhan, ya ini repot gitu. Nah, tinggal percaya kepada Tuhannya, apakah percaya dengan keyakinan diri sendiri yang tadi kan, yang pikiran, perasaan, kehendak sendiri, atau percaya Tuhannya karena dasarnya memang sudah mengerti akan firman Tuhan gitu. Percaya akan firman Tuhan itu, apa sih firman Tuhan? Percaya akan perintah peraturan Tuhan gitu yang berikan kepada kita gitu. Dan apa ya? Dan memang melakukan gitu, mengatakan dan melakukan. Jadi jangan cuma sembunyi-sembunyi, ragu-ragu, ya kita harus mengatakan gitu. Mengatakan bahwa memang firman Tuhan itu ya dan amin gitu. Itu jelas gitu. Dan melakukannya, teman-teman. Jadi syaratnya percaya Tuhan itu ya tidak semudah orang yang punya keyakinan hanya di mulut saja percaya dan di jiwanya, pikiran, perasaan, kehendak sendiri percaya gitu. Tapi percaya yang benar itu adalah percaya yang memang mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan, mengenal dan mengerti akan janji-janji Tuhan, mengenal dan mengerti akan rancangan kehidupan yang benar untuk kita dari firman Tuhan, dan memang mengatakan dan berani mengatakan sebelum melakukan. Kita mengatakan, declare dalam hati, declare dalam mulut bahwa memang kita mengatakan bahwa benar firman itu ya dan amin, dan kita melakukannya, teman-teman. Nah, itu yang kita sebut percaya gitu, percaya secara rohani ya seperti itu gitu. Nah, ini dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan itu. Jadi percaya itu, teman-teman, pada ujungnya ya Tuhan ajarkan juga, firman Tuhan katakan juga bahwa ya kita harus mengampuni, teman-teman. Jadi selain kita percaya akan apa janji-janji Tuhan, ya untuk syarat pencairan janji itu salah satunya mengampuni gitu. Apabila ada terkait dengan hal-hal yang terkait dengan orang lain gitu. Nah, itu yang di luar percaya itu harus ada pengampunan juga. Ini saya sudah bacakan di kitab Markus 11, teman-teman, ayatnya 20-26. Nah, coba sekarang saya ajak berpikir dari yang terkait, teman-teman. Yang terkait itu di kitab Kisah Para Rasul, teman-teman. Kitab Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 32. Coba teman-teman bareng-bareng cari. Kitab Kisah Para Rasul, teman-teman, pasalnya 5 ayatnya 26 sampai 32. Nah, ini judulnya, teman-teman, kalau di perikop ininya, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel gitu. Ini judulnya itu, teman-teman. Nah, coba saya bacakan dari ayat 26 sampai 32, teman-teman. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka gitu. Katanya, dengan keras hati melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami gitu. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini teman-teman coba camkan di ayat 29-nya, teman-teman ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat gitu. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada ke manusia gitu. Jadi kita hidup rupanya ada dua pengaruh, teman-teman. Bisa pengaruh karena Tuhan Allah, dalam arti kata basically dengan firman Tuhan gitu. Tapi bisa juga pengaruh karena manusianya, teman-teman. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Jangan kita menuruti manusia tapi malah meninggalkan Allah gitu. Nah, ini kan repot nanti.
Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami don Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia gitu. Nah ini jadi kalau saya simak di ayat di kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya 26 sampai ke 32 teman-teman. Saya simak dua poin yang penting teman-teman ya. Ini yang satu di ayat 29 teman-teman. Ini teman-teman mesti camkan gitu. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawabnya, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah berarti kalau firman Tuhan katakan begini, berarti ada pengaruh-pengaruh di luar Tuhan yang akan pengaruhi kehidupan kita teman-teman, yang akan pengaruhi tentang arti kebenaran yang sejati, yang kekal gitu bagi hidup kita. Keselamatan yang kekal di akhirat itu akan ada beda pendapat teman. Bisa dari Tuhan melalui firman Tuhannya, bisa juga manusia yang membuat teman. Nah ini jangan sampai kita terkecoh oleh manusia. Firman ini mengingatkan kita harus lebih taat kepada Allah daripada ke manusia. Itu yang ayat 29, itu yang vital buat saya. Nah yang kedua teman-teman, di ayat 32 teman-teman, di ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami don Roh Kudus yang dikenal Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah ini dicantumkan di sini ada Roh Kudus teman-teman. Jadi intinya Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada semua manusia gitu. Tidak terbatas agamanya apa, semua manusia menerima Roh Kudus gitu. Roh Tuhan. Kalau mungkin di teman-teman Muslim sering saya sharingkan katanya namanya Nur gitu. Nah ini semua manusia itu menerima teman-teman, yang jahat, yang baik, yang bagaimanapun juga menerima Roh Tuhan, Roh Kudus atau Nur tersebut. Cuman masalahnya Roh Tuhan ini akan hidup bagi orang yang mentaati Tuhan gitu, mentaati firman Tuhan, berani memperkatakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Intinya gitu teman, harus mentaati gitu. Kalau tidak mentaati ya fungsi Roh Tuhan di sini yang dikuatkan jadi mandul gitu. Bukan mandul karena Roh Tuhannya yang salah, mandul karena kita tidak taat akan perintah peraturan yang firman Tuhan perintah dan peraturkan untuk kita katakan dan lakukan itu gitu. Nah ini saya coba sudah kutip dua kitab dulu teman-teman, kitab Markus 11 ayat 20 sampai 26 dan kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 32. Nah ini saya coba masuk teman-teman ke dalam apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Saya coba sharekan ke teman-teman supaya siapa tahu sama gitu, teman-teman juga alamin ini. Makna percaya kepada Tuhan, makna percaya kepada Tuhan banyak disalah arti oleh orang yang kurang atau belum kenal dan belum mengerti akan firman Tuhan gitu. Banyak arti percaya Tuhan dengan jiwa atau hanya pikiran, perasaan dan kehendak kita sendiri gitu, yang berorientasi teman-teman pada standar kebaikan kehidupan duniawi saja gitu. Jadi arti percaya Tuhan itu banyak orang awam gitu yang seperti itu teman-teman. Bahkan kalau orang dunia kadang-kadang tidak terlalu peduli gitu, percaya atau tidak percaya Tuhan, yang penting hasilnya maksimal waktu mengerjakan hal-hal duniawi gitu. Jadi percaya Tuhan nggak peduli yang namanya mengenal firman Tuhan atau tidak mengenal firman Tuhan, perintah peraturan Tuhan, nggak peduli gitu, mau mengenal atau tidak mengenal, ya orang dunia akan melakukan itu. Nah cuman ada sebagian kelompok orang yang mengaku percaya Tuhan dan berpikir, berperasaan, berkehendak seolah-olah jadi mengenal apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam hidup ini, ya akhirnya orang tersebut kategorinya ya bukan orang percaya yang benar teman-teman. Orang yang mengerti, mengenal, mengerti dan berkehendak menciptakan, mempersepsikan Tuhan itu dengan benar gitu. Jadi ya ini jadi salah gitu. Jadi ini yang saya bahas pagi ini adalah standar kebaikan duniawi hanya dengan dasar adat istiadat dan tradisi atau kitab suci yang diartikan secara hukum yang tertulis gitu, yang di kisaran area jiwa dan area tubuh saja tanpa kaitkan area roh. Nah ini saya coba pertajam teman-teman bahwa bukan cuma adat istiadat atau tradisi gitu ya, yang
menurut saya itu kebaikan gitu, bukan kebenaran, kebaikan. Tapi bukan kejahatan gitu, itu kebaikan gitu. Jadi bagaimana tata krama membuat orang hidup dengan baik gitu. Itu ya fungsinya adat istiadat dan tradisi untuk itu, supaya terhindar dari kejahatan. Nah, tapi yang Tuhan mau kan bukan cuma sebatas kita tidak jahat, cukup baik saja. Yang Tuhan mau kan kita benar, teman-teman. Bukan hidup dengan baik, tapi hidup dengan benar. Hidup dengan baik maksudnya, yang saya jelaskan di ini, gitu. Orientasinya itu ya dari dunia, teman-teman. Bagaimana mencapai hidup dengan kebaikan yang dunia inginkan itu, bukan kejahatan tapi kebaikan. Tapi kalau orientasi Tuhan kan bukan itu, teman-teman. Bagaimana kita hidup tidak cuma cukup dengan baik, tapi harus benar gitu. Bahkan kalau di firman Tuhan katakan harus sempurna gitu. Saya tidak bahas benar dan sempurna, saya bicara benar saja. Benar di sini adalah ya kembali lagi kebenaran firman Tuhan gitu. Bahwa bagi Tuhan yang namanya kebenaran itu hanya satu-satunya cuma ada di firman Tuhan, teman. Tidak ada di luar firman Tuhan gitu. Yang namanya kebenaran itu adalah ya firman Tuhan gitu. Jadi kembali lagi kalau kita tidak mengerti akar firman Tuhan ya kita sebut apa bedanya gitu kita dengan orang dunia yang tidak peduli percaya Tuhan atau tidak peduli akan mengerti firman Tuhan atau tidak. Tapi kalau bagi kelompok yang tadi saya katakan yang percaya kepada Tuhan hanya di mulut saja, hanya mengenal Tuhan dari karepnya sendiri gitu. Nah, itu yang bahaya, teman-teman. Yaitu berarti orang-orang yang punya keyakinan diri gitu, ya itu yang bisa salah akhirnya gitu. Nah, ini saya kembalikan lagi bahwa standar kebaikan duniawi memang hanya dengan dasar adat istiadat dan tradisi atau bahkan kitab suci pun, teman-teman. Anggaplah saya pegang kitab suci gitu, saya pegang misalnya saya Nasrani pegang Alkitab gitu. Kalau saya bicara saya pegang Alkitab hanya bicara dari hukum gitu, benar-benar pakai firman itu saya baca dengan dasar hukum duniawi, ya akhirnya jadi firmannya jadi kaku, teman-teman, tidak hidup gitu. Firmannya jadi mati. Ya jadi benar-benar nggak ada beda dengan perjanjian waktu kita bikin perjanjian hukum di dunia ini dengan melalui notaris atau kemana-mana gitu ya. Ya perjanjian dagang ya akan selalu begitu gitu. Jadi benar-benar yang sifatnya hukum. Sedangkan yang namanya firman Tuhan itu kan hidup, teman-teman. Jadi nggak bisa mati gitu. Jadi firman Tuhan adalah perjanjian antara kita dengan Tuhan gitu. Ya, bukan perjanjian kita dengan manusia gitu, kita perjanjian dengan Tuhan, di mana Tuhan ini hidup. Nah, berarti firman ini bisa berubah-ubah setiap saat. Orang Nasrani katakan firman yang disertai dengan kehendak dan rancangan Tuhan, yang disertai dengan perintah dan peraturan Tuhan yang hidup, itu ya namanya rema, teman. Jadi firman itu jadi hidup gitu. Nah, contoh yang paling gampang itu firman di dalam kitab suci itu kan banyak sekali, teman. Ada yang disuruh ke A, ada yang B gitu. Nah, kita akan kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, akhirnya firman itu mati, teman-teman. Ya, dibaca kita A atau B gitu, mati. Tapi kalau firman itu dihidupkan dengan roh Tuhan, dihidupkan gitu, nanti Tuhan yang akan dorong kita, Tuhan akan katakan pada kita, lepas itu nanti bicaranya audible atau cuma dorongan hati aja gitu. Ya Tuhan akan menyatakan bahwa kita pilih A atau B gitu. Nah, itu yang namanya rema itu seperti itu, teman-teman. Ini firman A dan B ini yang firman B. Firman B itu untuk si X atau si Y gitu. Nah, ini juga bisa seperti itu, teman-teman. Jadi semua harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita sehingga firman Tuhan itu hidup, teman-teman. Nah, kuncinya maksud saya begitu loh. Jadi kitab suci pun benar, kitab sucinya benar gitu. Tapi kalau dimengerti, dikenal dan dimengerti dengan cara yang salah, akhirnya kitab suci itu menjadi monoton, menjadi mati gitu. Yang tadi saya katakan kalau firman itu untuk kita gitu, rema untuk kita, A dan B, nanti Tuhan bisa tunjukkan A atau B gitu. Itu yang didorong dari Tuhan atau audible dari Tuhan itu. Sebaliknya sama aja kalau kita berikan firman ini untuk nubuatan kepada teman-teman kita atau impresi kepada teman kita X atau Y, ya firman juga kan karena ini untuk Y gitu loh. Bisa seperti itu, teman-teman. Nah, ini coba teman-teman buktikan memang firman Tuhan itu hidup seperti itu. Asal yang tadi dikatakan ya roh Tuhan, Roh Kudus dihidupkan. Nah, caranya roh Tuhan, Roh Kudus dihidupkan, firman tadi yang di ayat 29 katakan ya harus kita mentaati Tuhan gitu. Ya mentaati memperkatakan firman dan melakukan firman Tuhan gitu. Yaitu disebutnya mentaati, yaitu tadi kan di ayat 32 kan kitab Kisah Para Rasul
pasal 5 ayat 32, dan kami adalah saksi segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Itu bagaimana caranya menghidupkan Roh Tuhan, Roh Kudus atau nur yang ada di dalam kita, ya dengan cara mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, dengan cara memperkatakan dan melakukan firman Tuhan gitu. Mentaati artinya gitu, teman-teman. Nah, ini saya sudah jelaskan bahwa tidak cuma adat istiadat dan tradisi, kitab suci pun bisa menjadi hanya alat kebaikan, bukan kebenaran loh. Sedangkan firman Tuhan, dan Tuhan ciptakan kitab suci itu untuk kebenaran, bukan kebaikan gitu. Jadi areanya ya gitu, teman. Jadi saya tekankan di sini bahwa sekali lagi standar kebaikan duniawi hanya dengan dasar adat istiadat atau tradisi, atau bahkan dengan kitab suci yang diartikan secara hukum yang tertulis di kisaran area jiwa dan tubuh tanpa kaitkan roh. Nah, seperti pengenalan pengertian akan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh, ini kadang-kadang juga jadi salah kaprah, teman-teman. Orang dunia anggap bahwa kita ini hanya terdiri dari dua, jiwa dan raga saja, jiwa dan tubuh saja. Sedangkan orang rohani katakan bahwa kita ini terdiri dari tiga gitu. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh gitu. Nah, biasanya orang dunia atau orang yang punya keyakinan hanya menghidupkan dua sisi aja, teman-teman, jiwa dan tubuh saja. Jadi roh tidak dikaitkan. Kalau roh tidak dikaitkan, ya berarti apa bedanya orang yang punya keyakinan percaya Tuhan, mengenal Tuhan, dengan orang dunia? Ya tidak beda, teman-teman. Ini malah saya khawatir yang kalau besar salahnya yaitu orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi dengan cara salah gitu. Ini yang lebih berat gitu, lebih susah gitu. Standar kebaikan duniawi berbeda dengan standar kebenaran rohani yang Tuhan rancang dan kehendaki, seperti yang tertulis dalam kitab suci yang berupa perintah dan peraturan, berupa ya firman Tuhan tadi gitu. Jadi sangat berbeda, teman. Kalau kebaikan itu dasarnya adat istiadat begitu gitu, tapi kalau bicara kebenaran firman Tuhan, kebenaran rohani, ya jelas dasarnya mesti bagaimana mengenal, mengerti akan firman Tuhan, bahkan harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, ini coba kita masuk lagi sehingga perihal percaya. Nah, ini kita topiknya kan hari ini kan bahas soal percaya nih. Percaya kepada Tuhan adalah percaya dengan mengatakan dan melakukan firman Tuhan gitu. Jadi sehingga perihal percaya nih, ini untuk bisa membedakan percayanya orang yang punya keyakinan, hanya punya keyakinan percaya dan mengenal Tuhan, dengan percaya yang benar, teman-teman. Percaya yang benar, yang apa? Jadi kalau sehingga perihal percaya yang di kitab ada di kitab Markus yang 11:22 tadi gitu, yang tadi dikatakan yang awal ya, teman-teman, kitab Markus 11:22 tadi, percayalah kepada Allah. Simpel banget loh, itu ayat itu cuman bunyinya cuma sesimpel itu, cuman 3 kata aja, percayalah kepada Allah gitu. Itu kalimatnya cuma 3 kata aja, percayalah kepada Allah, di kitab Markus pasal 11:22 gitu. Akan dimaknai dari standar kebaikan duniawi versus standar kebenaran rohani yang dari Tuhan gitu. Nah, ini percaya ini yang tadi dikatakan antara percaya orang yang berkeyakinan gitu dengan percaya orang yang memang benar gitu, dengan yang cara benar gitu. Ini kan beda sekali, teman-teman. Ya, percayanya dasarnya itu harus percaya Tuhan, tapi akan dimaknai dari standar kebaikan duniawi bagi orang-orang yang berkeyakinan gitu ya. Tapi kalau cerita kita yang pengen lebih benar, itu harus dengan standar kebenaran rohani yang dari Tuhan gitu ya, dari firman Tuhan gitu. Nah, ini kebaikan duniawi hanya berlaku sementara, teman-teman. Kalau kita bicara kebaikan, apa bedanya kebaikan dan kebenaran yang dari rohani? Kebaikan duniawi itu hanya berlaku sementara, teman-teman. Umurnya 70-80 tahun seusia kita gitu. Adapun kebenaran rohani akan berlaku kekal tanpa batas gitu. Jadi dimulai dari di dunia saat ini, bukan nanti gitu. Dari mulai sekarang itu adalah proses pembentukan bagaimana untuk kita mencapai posisi di alam akhirat nanti gitu, di alam yang kekal tadi. Jadi bedanya gitu, teman. Kebaikan duniawi hanya berlaku sementara 70-80 tahun saja. Adapun kebenaran rohani akan berlaku kekal tanpa batas gitu. Dimulai dari dunia saat ini kita ngalamin berbagai permasalahan. Saya sharing seperti ini juga berarti sudah mulai sampai ke alam kekal nanti, teman-teman. Itu bedanya gitu. Jadi kalau kita kalau kita punya kedewasaan rohani atau kecerdasan rohani, ya kita benar-benar kan dibebaskan untuk memilih, teman-teman. Ya kita ini seumur hidup akan
pegang kebaikan duniawi seperti orang-orang yang punya keyakinan itu gitu, atau kita mau pegang kebenaran rohani gitu. Kalau kebaikan duniawi ya sifatnya cuma sekarang dan ditinggalkan, benar. Apa yang menjadi pegangan di dalam kebaikan roh duniawi bahkan ditinggalkan loh teman-teman. Salah satunya misalnya harta tahta dan semua kebutuhan daging kita dipenuhi di dalam dunia ini gitu. Bagi orang dunia itu, bagi orang dunia atau orang punya keyakinan bahwa itu adalah keamanan hidupnya mereka, itu adalah keselamatan hidup mereka. Tapi kan batasnya cuma di dunia, teman-teman. Waktu mereka meninggal, ya kalau kita percaya Tuhan, kita percaya bahwa ada kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Begitu meninggal, kita masuk berpindah ke dalam alam yang kekal. Nah, waktu alam yang kekal, andalan kita di dunia nih yang berupa harta tahta dan pemenuhan nafsu daging kita, itu kan semua nggak ada yang dibawa, teman-teman. Jadi lahir telanjang, mati telanjang juga gitu. Terus apa yang dibawa gitu? Nggak ada. Ya berarti kita akan start dengan nol gitu. Hal-hal yang duniawi. Ya beda dengan bekal akhirat. Kalau bekal akhirat kan waktu kita berkata dan melakukan firman Tuhan, kita kan mendapatkan harta gitu, harta rohani, harta untuk bekal di akhirat. Nah, ini yang tidak bisa ditinggal di dunia, teman. Ini yang akan terbawa. Lepas itu perbuatan kebenaran atau salah gitu, ini akan terbawa ke dalam dunia akhirat. Nah, ini yang akan menentukan kita ini akan masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga gitu. Ini jadi bekal akhirat ini yang tadi saya katakan mesti dimulai dari sekarang ini gitu. Bukan waktu kita meninggal, udah terlambat, benar. Karena di dalam saat kita sudah meninggal di alam yang baru tidak ada perubahan apa-apa, teman-teman. Jadi Tuhan tinggal menghakimi saja gitu. Ini kita waktu hidup di dunia ini apa saja bekal yang dibawa. Kalau bekalnya itu bekal kebenaran, ya Tuhan akan masukkan ke dalam surga. Tapi kalau bekal itu adalah kejahatan, ya berarti akan dimasukkan ke dalam neraka. Cuman itu aja, teman-teman. Ini saya belum cerita lebih dalam lagi bahwa di dalam surga pun ada tingkatan-tingkatan lagi, di dalam neraka pun ada tingkatan-tingkatan. Itu sepengertian saya gitu. Itu seperti itu, teman-teman. Dari mana mendapat pengertian? Itu dari balik lagi dari belajar untuk mengerti akan firman Tuhan lebih dalam gitu, baik melalui mentor-mentor rohani saya atau maupun lewat Roh Kudus tadi atau lewat Roh Tuhan yang Tuhan sediakan untuk semua kita tersebut gitu. Itu kembali ke kitanya lagi gitu. Nah, ini kan pengertian kita. Adapun kalau memang pengertian akan firman Tuhan saya berbeda dengan Anda, ya minta dimaafkan gitu, karena memang ya ini batasnya adalah sharing gitu, apa yang saya saksikan dalam hidup saya seperti ini gitu. Nah, arti percaya dengan standar kebenaran rohani adalah harus didasari dengan pengenalan pengertian firman Tuhan dan harus dilakukan bersama Roh Tuhan gitu, agar mampu memperkatakan dan melakukan dengan dimulai mau percaya dan mau mengenal serta mampu mengerti dan juga mampu melakukan semua firman-Nya gitu. Jadi dasarnya itu, teman-teman. Arti percaya dengan standar kebenaran adalah seperti itu. Ya, jelas-jelas kita harus benar-benar mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Jelas-jelas kita harus benar-benar menghidupkan Roh Tuhan ya dalam untuk kita mampu mengerti, teman-teman. Kalau kita tanpa ada Roh Tuhan, pengertian kita pun bisa salah, teman-teman. Jadi kita butuh Roh Tuhan untuk mampu mengerti apa yang firman Tuhan maksudkan aja, apa yang firman Tuhan maksudkan saja, kita sudah butuh Roh Tuhan gitu. Tanpa Roh Tuhan, pengertian kita bisa nggak benar, teman-teman. Seperti yang tadi dikatakan teman-teman kita yang hanya punya keyakinan, itu kan dasarnya tidak menghidupkan Roh Tuhan di dalam dia, bahkan tidak mengerjakan firman Tuhan gitu. Jadi mestinya kalau kita mau benar, ya kita harus mendalami pengenalan akan firman Tuhan, dan kita bukan cuma kemauan mendalami saja, tapi kita harus punya kemampuan, teman-teman. Untuk mengerti itu tidak cuma kemauan, tapi harus punya kemampuan mengerti akan firman Tuhan. Nah, ini satu-satunya jalan harus bisa menghidupkan Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada dalam kita. Begitupun waktu kita memperkatakan dan melakukan gitu. Ya, kita punya iman memperkatakan, dan kita punya iman melakukan firman Tuhan. Ini tanpa ada Roh Tuhan, teman, rasanya mustahil gitu. Kita tidak akan mampu melakukan yang seperti Tuhan perintah peraturan tersebut gitu, karena biasanya umumnya berbeda dengan apa yang Tuhan perintah peraturan untuk kepentingan kebenaran rohani dengan apa yang
dunia atau orang punya keyakinan untuk kebaikan duniawi, kesuksesan duniawi, ini sangat berbeda, teman. Karena pola pikir Tuhan adalah untuk nanti di alam akhirat yang kekal gitu. Sedangkan si manusia yang belum percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, atau orang yang hanya punya keyakinan saja, orientasinya hanya dasarnya ya kehidupan di dunia ini gitu, tanpa memikirkan alam akhirat yang tidak berujung. Nah, ini yang selalu firman Tuhan ingatkan, kita jangan terjebak seperti itu gitu. Jadi kalau saya kembalikan ke temanya lagi gitu, percaya Tuhan adalah percaya dengan mengatakan dan melakukan firman Tuhan, yaitu basically nanti berujung mengatakan dan melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita rintis dari awal ya, kita harus mau mendalami pengenalan akan firman Tuhan, harus mau mendalami dan mampu mengerti akan apa yang firman Tuhan maksudkan, perintah peraturkan, dan juga harus menghidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti firman Tuhan secara kepengennya, rancangan dan kehendak Tuhan, dan mampu mengatakan dan melakukan, teman-teman. Ya, ini butuh roh Tuhan juga gitu. Jadi garis besarnya kita hidup apabila ingin mendapatkan kebenaran rohani, tidak bisa lari, teman-teman, dari satu, kita harus mengerti akan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Dua itu, teman-teman. Kalau kita tidak bisa mengaitkan kebenaran rohani itu dengan dua hal tersebut, rasanya tidak ada jalan gitu untuk bisa mencapai kebenaran rohani yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita gitu. Dan kita juga susah, teman-teman, untuk menuai janji-janji Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan gitu. Jadi inti percaya dalam Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang punya keyakinan, khususnya ya, kalau cerita orang yang belum percaya Tuhan, saya kan sharingnya susah gitu. Tapi bagi teman-teman yang belum percaya Tuhan pun ya kalau bisa percaya gitu. Tapi bagi orang teman-teman yang di kelompok percaya Tuhan, tapi percaya Tuhan dengan apa? Dengan pikiran, perasaan dengan sendiri, dan ya tidak dasarnya dari bagaimana menghidupkan firman Tuhan dari Tuhan, ya ini harus buru-buru sadar gitu bahwa itu salah gitu. Sayang, teman-teman, nanti takutnya jadi teman-teman yang sudah percaya Tuhan, yang maksudnya baik, sudah percaya Tuhan, yang maksudnya baik karena Tuhan itu dianggap baik gitu secara versi duniawi, akhirnya malah salah kaprah, teman-teman. Akhirnya hanya masuk ke dalam ya kelompok kebaikan duniawi saja gitu. Sedangkan kelompok duniawi itu belum tentu diterima di akhirat, teman-teman. Yang Tuhan cari itu adalah orang yang masuk ke dalam kelompok kebenaran rohani gitu. Kebenaran rohani adalah memperkatakan dan melakukan firman Tuhan ya dengan dasar ya kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, mampu mengerti dan mampu menghidupkan roh Tuhan untuk bisa mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Intinya pagi ini saya sharing seperti ini, teman-teman. Nah, apabila kembali lagi berguna, tolong teman-teman sharekan juga ke teman yang lain. Nah, apabila masih ada kesangsian, tidak ada salahnya juga, teman-teman coba sharing ya, bahas kembali dengan mentor-mentor rohani Anda gitu, atau dengan teman rohani Anda. Nah, kalau sampai saya yang salah, ya sudah, cuman untuk dengar-dengaran saja bahwa saya pernah mengalami hidup seperti ini. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.